yaitu acara Isra Nabi besar Muhammad SAW 1444 Hijriah. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dan yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, dan yang ketiga sambutan-sambutan. Yang keempat acara inti ataupun tausiah dari Bapak Ustadz Nedi Arwati. Yang kelima yaitu doa, dan yang keenam penutup. Yang telah kami sampaikan kepada kita semua dalam rangka Isra Mi'raj Nabi kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, juga nanti kami mohonkan kepada kita semua, marilah dalamnya nanti akan disampaikan oleh Al-Mukarram, yaitu Ustaz kita Bapak Nedi Arwani. Kepada Bapak Ustaz, mohon kiranya nanti dapat memberikan pencerahan kepada kami yang hadir pada malam ini dengan seluas-luasnya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ada manfaatnya terkhusus kepada kami di lingkungan Kampung Gaya yang hormati. Kami tidak perlu menyampaikan sampai ini, karena kita nanti akan mendengarkan tausiah akademia Nabi kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kami mohon kepada anak-anak sekalian, juga ibu-ibu, bapak sekalian, mari kita nanti bergantian yang ngomong. Kalau Pak Ustaz yang ceramah nanti kita dengarkan. Jangan ibu-ibu anak-anak ngomong, Pak Ustaz ngomong, dan jangan mendengarkan apa yang menjadi inti daripada Isra wal Mi'raj ini. Kami kira itu saja yang saya sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Dan kami ini esensinya bukanlah peristiwa Isra Mi'raj itu yang kita dengarkan. Namun lebih dari itu, harapannya kita dapat mengambil pelajaran daripada peristiwa besar itu.
peristiwa Isra dan Mi'raj, meningkatkan rasa keimanan kita, meningkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kelak nanti akan lahir generasi-generasi muda yang Islami, sehingga menjadi bisa membawa kemajuan di kawasan kita selatan ini. Itulah bapak-bapak ibu sekalian, nanti mari kita bersama-sama menyampaikan Ustaz Nedi Awali. Mohon maaf Ustaz, judul penyebutnya tadi. Jadi yang kami hormati juga, yang kami muliakan, Ustaz Bapak Nedi Awali yang saya selaku camat di Nurul ini meninggal di 24. Oleh karena itu saya menghimbau kepada kita semua, jadi biarlah walaupun kita tetap satu, tapi tidak ada pemisah. Biarlah kita bergerak di dalam bumi, bergerak di dalam kehidupan umat kami, supaya kita tetap bersatu, khususnya bagi kita semua. Masih bulan Pompa, musafir berjalan dari negeri jauh, membawa tongkat agar tidak jatuh. Salam kesejahteraan dari Yang Maha Teduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban kedua tadi penduduk langit geger. Wah, banyak yang ini masjidnya betul-betul bercahaya. Semangat salamnya itu sampai melintas langit ketujuh pecahnya. Alhamdulillah, syukur pada malam hari ini, walau tadi sore sempat diguyuri hujan, namun alhamdulillah setiap langkah kaki Bapak, setiap detik ada dalam majelis ini, maka pahala yang didapatkan oleh bapak-bapak, ibu-ibu itu sebanyak tetesan air hujan yang turun mulai dari sore tadi. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Bapak Camat Kecamatan Merdu yang saya hormati, dan semoga iman dan Islam, bila seseorang itu mati membawa nikmat besar ini, maka dijamin kedudukannya lebih tinggi dari pembesar-pembesar para malaikat. Hebatnya. Jadi kedudukan bapak-bapak, ibu-ibu bila mati dalam keadaan mukmin muslim, kedudukan bapak-bapak, ibu-ibu lebih tinggi daripada kedudukan para malaikat. Kenapa? Malaikat diciptakan untuk melayani manusia. Ini hebatnya manusia. Jadi malaikat itu pelayani manusia sebenarnya. Percaya enggak bapak-bapak? Iya, benar. Coba kita kaji. Malaikat Israel tugasnya apa? Apa anak-anak tugasnya Israel? Mencabutnya nyawa manusia di antaranya. Itu melayani manusia. Ada lagi malaikat khusus namanya Mikail, membagikan rezeki pada manusia, untuk manusia. Ada lagi malaikat khusus untuk manusia, malaikat Raqib Atid, malaikat tanpa dosa yang disebut dengan Raqib Atid, diciptakan hanya untuk manusia. Berarti mereka itu adalah pelayan manusia, khodim-khodimnya manusia. Ini kedudukan hebat manusia. Nah, maka orang yang mati dalam keadaan mukmin muslim akan mendapatkan kedudukan yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, mati dalam keadaan tanpa iman, menjadi makhluk yang paling rendah, bahkan lebih rendah daripada hewan. Dan kita berkumpul pada malam hari ini tujuannya satu, bagaimana agar nanti bertemu dengan Allah, iman, Islam, dua kado ini, dua permata ini kita persembahkan kepada Allah dengan cahaya yang sempurna. Nah, jadi anak-anak simak baik-baik, nanti disiapkan 4 pertanyaan.
ada hadiahnya nanti ya. Yang bisa jawab tapi ya, siap? Bisa duduk dengan tenang? Bisa mendengar sampai selesai? Insya Allah sudah lama-lama ya. Paling lama kita sampai jam 11:30 lah, tidak lama-lama tadi. Ya, saya biasanya cuma setengah jam baru ceramahnya, tidak kuat lama-lama. Setengah jam, tapi mudah-mudahan bermanfaat ya. Isra Mi'raj, kita langsung saja, tidak usah bertele-tele, langsung ke permasalahan Isra dan Mi'raj. Kenapa terjadi Isra dan Mi'raj? Jadi ada dua hikmah yang harus kita pahami malam ini. Bisa paham dua ini, berhasil kita pengajian malam hari ini. Ada dua hikmah. Hikmah kenapa terjadi Isra Mi'raj dan hikmah Isra Mi'raj itu sendiri. Pertama, kenapa terjadi peristiwa besar yang bernama Isra Mi'raj? Jadi Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad itu refreshing, jalan-jalan tamasya. Tapi tamasyanya bukan ke Danau Ranau. Tamasya Nabi, refreshing Nabi itu bukan di bawah air terjun, bukan berenang di pantai, bukan. Tamasya Nabi itu ke Masjidil Aqsa. Kemudian tamasya yang kedua yaitu ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah yang mana Jibril pun tak sanggup, tak mampu berada di Sidratul Muntaha. Ulama ahli hikmah mengatakan apabila Jibril memaksakan diri masuk ke dimensi Sidratul Muntaha, niscaya akan hancur, musnah dan lenyap. Dan Nabi Muhammad SAW diberi kemampuan bisa bertemu Allah langsung. Loh, Nabi kok bisa tamasya? Ini ada asbabun nuzulnya, ada asbabun wurudnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW sebelum terjadi peristiwa Isra Mi'raj mendapat ujian yang bertubi-tubi. Nah ini poinnya. Mendapat masalah yang beruntun, mendapat kesedihan yang tak berkesudahan. Apa? Yang pertama, seluruh Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, kaum yang membelanya, seluruhnya dikucilkan, diembargo. Karena kaum kafir Quraisy memberi ultimatum, wahai Bani Hashim, wahai Bani Abdul Muthalib, serahkan Muhammad kepada kami agar kami bisa membunuhnya. Kalau kalian tidak mentaati perintah ini, maka seluruh Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib harus menyingkir dari kota Mekah. Wah, ini ultimatum kafir Quraisy. Tapi Bani Abdul Muthalib dan Bani Hashim seluruhnya sepakat untuk melindungi Nabi. Bahkan walaupun ia kafir sekalipun, sepakat untuk tidak menyerahkan Muhammad kepada kaum kafir Quraisy. Akhirnya selama 3 tahun, nah ini 3 tahun bapak-bapak ibu-ibu, bukan sebentar, bukan seperti pandemi kemarin setahun kurang lebih ya. Ini 3 tahun tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada tempat yang nyaman. Bahkan Ibnu Katsir menceritakan kisah pilu ini, setiap malam, setiap pagi terdengar jeritan tangis anak-anak. Di mana? Di Bukit Abu Qubais. Nah, yang pernah haji, pernah Mekah, ya ke Mekah pasti tahu ya. Bukit Abu Qubais itu berada di timur kota Mekah. Disitulah di antara dua gunung sempit itu, ya, Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib dikucilkan selama 3 tahun. Tidak ada makanan, tidak ada air, ya. Sampai-sampai mereka pun makannya itu daun-daun kering, dan juga yang diminumnya itu adalah
menunggu kalau umpama ada embun ketika di pagi hari. Jadi ada air nempel di pohon, diisap itu air berupa embun tadi. Dan juga saking tidak ada makanan, mereka pun kulit-kulit hewan pun mereka makan. Saking sedihnya pada masa itu. Ini yang pertama, kesedihan yang luar biasa. Tidak lama dari itu, ketika selesai 3 tahun, Abu Thalib dan istrinya Khadijah meninggal dunia. Wah, ini yang lebih menyedihkan lagi. Pelindung Nabi, pensupport Nabi, seluruh dana kegiatan dakwah itu ditanggung oleh Khadijah. Tiba-tiba kedua-duanya meninggal di tahun yang sama. Ini tidak bisa dibayangkan. Yang bisa merasakan ini adalah orang-orang yang pernah merasa ditinggal ayahnya, ibunya, atau istrinya. Kalau belum pernah merasakan sakit sedihnya orang yang kita cintai, tidak akan pernah bisa merasakan pedih dan sedihnya. Ini 2 orang sekaligus di tahun yang sama. Nabi sedih karena Nabi itu manusia, bersedih luar biasa. Nah, karena itulah Allah yang maha luas rahmatnya mengundang Nabi, memanggil Nabi, menghibur Nabi. Ayo Nabi, kita jalan-jalan dulu, refreshing dulu. Karena Allah ingin menghilangkan kesedihan Nabi. Yang artinya nanti kesedihan itu akan hilang dengan sempurna, hilang musnah dengan sempurna ketika diberi kado hadiah yang bernama sholat. Nah, bagi orang-orang mukmin, sholat itu adalah mi'rajnya. Bagi orang-orang mukmin, sholat itu adalah penghilang kesedihan. Bagi orang-orang muslim, sholat itu menenangkan. Nah, tapi Pak ada protes waktu itu di perumahan. Aku ini ada masalah. Tapi pas sholat, masalahku nambah Pak. Sedih aku tidak hilang. Kata Bapak itu sholat itu bisa menghilangkan kesedihan. Tapi kok aku tidak? Bapak kira-kira sama tidak? Oh, sebegini saja. Kenapa? Nah, nanti akan kita bahas sebentar ya. Nanti kenapa? Sebenarnya sholat itu betul-betul bisa menghilangkan kesedihan. Nah, setelah itulah maka Rasulullah SAW terhibur dan seluruh gundah gulananya itu hilang musnah ketika sudah bertemu dan bercakap-cakap langsung pada Allah dan diberi hadiah bahwa kualitas komunikasi ini yang kita kata Allah yang kita lakukan ini bisa dilakukan dan dirasakan oleh umatmu dengan hadiah yang akan aku berikan kepada umatmu dan tidak aku hadiahkan kepada umat-umat sebelumnya, yaitu hadiah itu bernama sholat. Bahkan sholat inilah kelak nanti yang akan menjadi penyebab umat Muhammad lebih dulu masuk surga daripada umat-umat yang usianya ribuan tahun, seperti umat Nabi Nuh, seperti umat Nabi sebelumnya yang ibadahnya ribuan tahun, tapi hebat umat Muhammad yang usianya lebih pendek, badannya lebih pendek, berpikirnya kadang-kadang sama pendeknya juga, banyak khilafnya, banyak dosanya, tapi masuk surganya lebih dulu. Diharamkan umat-umat masuk surga kecuali seluruh umat Nabi Muhammad dipastikan sudah masuk surga. Itulah hadiah terbesar yang salah satunya disebabkan oleh sholat. Maka jadi orang muslim Islam ini berat. Saya banyak karena penyuluh ya. Jadi ada penyuluh Kristen, ada penyuluh Buddha, ada penyuluh Hindu. Jadi sering bertemu sampai mereka tuh heran. Bahkan jujur, ada yang jujur walaupun mereka itu juga penyuluh agama, bukan agama Islam. Aku tuh Pak, sebenarnya aku tuh
Tapi ini rahasia Pak ya, jangan sampaikan. Oh ya, aku tuh tertarik dengan Islam tuh Pak. Tapi pas aku belajar, nak sholat 5 waktu, kata dia, nak puasa pula. Terus katanya tuh, nak aku ini kan juga pedagang, nak bayar zakat pula, nak sedekah pula, katanya. Alangkah beratnya jadi orang Islam itu. Kenapa berat? Karena nanti kelak hadiahnya kita bakal masuk surga lebih dulu daripada umat-umat yang lain. Sebandingkan beratnya, susahnya sebanding dengan hadiahnya. Kemarin ada beberapa yang nanya, Pak, ini lebihnya kalau umpama Pak itu cerita tentang sirat. Sama baca selamat dari sirat. Ini kalau dalam salah satu kitab yang saya baca, ada sebuah kisah yang saya itu. Dan ini sering saya cerita. Ada satu kelompok manusia, dia itu tidak nampak di mahsyar, tidak nampak di hisab, tidak kelihatan di sirat. Perlu dipahami Bapak-bapak, nanti kita itu di sirat akan kenal. Sebab kita itu punya cahaya masing-masing. Setiap orang mukmin itu akan punya cahaya untuknya. Tidak nampak dia itu di sirat, tapi tahu-tahu sudah ada di surga. Nah, apa amalan ini? Di masa bila nampak kemana lah Ibu Ustaz Amir, nggak budak hati dia. Pas di sirat nggak hati pula. Tak tenang, di surga Ustaz Amir ini. Ustaz Asep nggak di surga. Jadi ditanyalah, mada ta'mal fi hayati? Apa dia amalan hebat kau? Di sirat tak tampak, di masa tak tampak, tahu-tahu ada di surga. Maka dia menjawab, atasaddaq bisir. Aku bersedekah dengan rahasia dan tak ada seorang pun yang tahu bahwa aku telah bersedekah. Tapi kebanyakan kita kalau sedekah dipamerkan. Sedekah 100.000 dapat like 100.000. Itulah pahalanya. Oh tapi Pak itu kan ada sebagian ya penyuluh juga kita. Kalau udah dilaporkan macam ini kaget kena marah atas. Nah itu beda lagi ya. Sebab ada juga yang dipamerkan itu menjadi inspirasi. Nah itu pahalanya double. Nah itu bedanya ya. Jadi kalau bapak-bapak bersedekah kemudian dipublikasikan, orang yang melihat itu termotivasi, ia pun bersedekah, maka bapak dapat pahala 2 kali lipat. Karena sebagai motivator dalam bersedekah. Nah itu beda ya, beda lagi. Itu pun ada keutamaannya. Bukan yang dipublikasikan itu jelek, enggak semuanya ya. Nah itu yang keutamaan daripada orang yang bersedekah. Dia bisa berada di surga tanpa diketahui oleh siapapun, sebagaimana ia bersedekah tidak diketahui oleh siapapun. Jadi barang siapa yang bersedekah tanpa ada yang tahu, maka ia akan masuk surga tanpa ada yang tahu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam kisah Mi'raj, nah ini adik-adik anak-anak dihafal ini ya. Ketika Rasulullah SAW Mi'raj, sebelum bertemu langsung dengan Allah di langit pertama, Nabi bertemu dengan Nabi Adam. Kemudian ketika berada di langit kedua, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Yahya dan Isa. Di langit ketiga, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi yang paling ganteng siapa? Nabi Yusuf.
Di langit keempat, Nabi bertemu dengan Nabi yang pertama kali menciptakan pena. Nabi siapa? Nabi yang pertama kali menciptakan pena. Ada yang tahu? Nabi Oh, kuatnya mantap. Kemudian langit keberapa dulu? Langit yang keempat. Nabi bertemu dengan Nabi Harun. Yang kelima, bertemu dengan Nabi Musa. Kayaknya kelebihan tadi itu ya. Langit pertama Nabi kedua Yahya dan Isa. Ketiga empat Idris. Lima enam ketujuh bertemu dengan Khalilullah Abul Anbiya, yaitu Nabi Ibrahim. Ini ada simbol dan maknanya sendiri. Sebagian ulama ahli ma'rifat mengatakan langit pertama itu ujiannya sebagaimana ujian Nabi Adam. Ya, langit pertama. Apa ujian Nabi Adam? Ujian Nabi Adam itu adalah apa? Nafsu perut dan godaan wanita. Jadi perut dan di bawahnya itu langit pertama. Artinya apabila seseorang itu beramal sehebat apapun, bila ujian ini tidak lulus, maka amalannya tidak akan pernah naik ke langit yang kedua. Ini ahli ma'rifat mengatakan demikian. Kenapa banyak yang tertolak? Karena gagal melewati kelulusan langit pertama sebagaimana yang dialami oleh Nabi Adam alaihis salam. Simbol yang maknanya sangat luas. Kemudian langit kedua, Nabi apa dari langit kedua? Nabi Yahya dan Isa. Isa ini adalah Nabi yang paling miskin. Saking miskinnya, hartanya itu hanyalah satu buah jarum. Harta yang dibawa mati kalau dalam tafsir Al-Qurtubi yang saya baca. Hartanya itu hanya satu buah jarum. Saking miskinnya tidak punya rumah. Itu Nabi yang paling miskin itu bukan Nabi Ayub, tapi Nabi Isa alaihis salam. Ya, diangkat dalam keadaan masih muda. Ujiannya adalah ujian kemiskinan. Tapi Nabi Isa lulus. Artinya ketika dalam keadaan miskin kita bersyukur atau tidak. Itu ujian di langit yang kedua. Bersyukur dengan sesuatu yang tidak disukai oleh nafsu, terutama kekurangan dalam masalah harta. Itu ujian langit kedua. Jadi mau sehebat apapun ibadahnya, bila syukurnya kurang, maka gagal lulus melewati penjagaan langit yang kedua. Dan seterusnya. Demikianlah ya. Jadi Mi'rajnya Nabi ini membesarkan Nabi. Setelah dari kisah Mi'raj ini, Nabi kesedihannya pun menjadi hilang. Terus macam mana Pak? Nah ini balik lagi tadi, macam mana supaya sholat itu yang merupakan hadiah dari Mi'raj bisa menghilangkan kesedihan. Satu, ini syarat dasar yang tidak boleh ditawar ya. Betul-betul bisa menjadi terapi penghilang kesedihan. Satu, hadir dalam sholat. Hadir dalam sholat. Kenyataannya, faktanya kita tidak hadir dalam sholat. Itu fakta di lapangan. Pernah ada survei kawan itu tahun 98 ya. Ini malah santri sendiri termasuk saya yang disurvei ya.
itu sholat 5 waktu yang betul-betul hadir dalam sholat itu ternyata hanya 35% dari 300 responden. Nah, coba bayangkan, 35% dari 300 santri yang betul-betul hadir dalam sholat. Nah, barang siapa yang betul-betul hadir dalam sholat, ya hadir ketika berdiri, hadir ketika sujud, hadir ketika ruku, maka niscaya kehadirannya itu akan tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghilangkan kesedihan, dan niscaya hatinya akan menjadi hati yang mutmainnah, hati yang sakinah, hati yang tenang. Kenapa kita tidak bisa menenangkan diri ketika sholat? Karena faktanya kita tidak hadir dalam sholat. Ini. Jadi macam mana belajarnya, Pak? Belajarnya pertama-tama ketika takbir, ini sudah saya sampaikan di majelis ya. Ketika takbir, hadirkan Allah itu. Allahu Akbar. Hadirkan Allah, ingat Allah, lupakan yang lain, ingat Allah dulu. Ingat Allah. Kalau umpama tidak paham apa yang dibaca, pokoknya kita ini sedang berdiri sholat. Ngerti kita ini sedang berdiri sholat. Tapi faktanya ketika berdiri kita tidak hadir dalam berdiri. Kenyataannya kadang-kadang di kantor, ya kan bapak-bapak ya, ibu-ibu, ingat di rumah, ingat anak, ingat utang, ingat wah ini ada tagihan besok. Tapi itu manusiawi ya, manusiawi kita karena kita sama-sama belajar. Itu yang pertama, hadir ketika sholat. Kemudian yang kedua, wujudkan rasa kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujudkan rasa besarnya Allah. Artinya menghadirkan juga rasa kecilnya diri kita. Kita ingat bagaimana kisah coba Nabi yang pernah berada di ikan selama 40 hari. Coba siapa yang tahu Nabi apa namanya? Nabi Yunus. Nabi Yunus itu bisa keluar dari ikan Nun itu ketika ia mengecilkan dirinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ketika ia mengecilkan dirinya, aku ini kecil ya Allah, aku ini salah. Wah itu Nabi loh, Nabi tapi ngaku zalim. Aku ini salah ya Allah, aku ini banyak salah, aku ini kecil, aku ini salah. Ketika ia mengakui kekecilannya, mengakui bahwa dirinya itu kecil, dhaif, Allah beri jalan keluar, Allah datangkan ketenangan. Nah ini. Tapi kenapa? Maka itulah para ahli psikologis mengatakan seseorang itu mengalami kegelisahan ketika ia membesarkan egonya. Kalau dalam bahasa agama, membesarkan keakuannya. Semakin besar akunya, semakin hebat akunya, itu senggol dikit bacok, ya kan? Lagi didusun-dusun, karena membesarkan akunya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini sebenarnya dua itu saja sudah luar biasa. Itu akan mendatangkan suatu perubahan yang luar biasa bagi diri kita. Ini hikmah daripada sholat. Sholat yang terbaik, sholat yang paling utama, sholat yang akan memberkahi bagi lingkungannya, itu sholat sholat berjamaah. Sholat yang akan mendatangkan cahaya keberkahan bagi sekitarnya itu adalah sholat berjamaah. Bahkan orang yang rajin kakinya melangkahkan ke masjid di gelap gulita, maka cahayanya akan lebih sempurna terang benderang ketika melewati sirot. Jadi di sirot itu nanti akan kita lihat. Kalau sekarang kan tidak lihat ya. Kita kalau sekarang ini percaya alim galau ya. Nah, ustaz ini percaya ustaznya. Tapi kalian ketika di sirot akan nampak sebetul-betulnya diri kita. Tidak tertutupi apa adanya diri kita. Dengan bentuk cahaya yang ada di tubuh kita.
Cahaya-cahaya itu berasal dari 3 amalan utama. 1 dari wudu, 2 dari langkah kaki menuju masjid di waktu Isya dan subuh. Cuma tidak tahu kok di waktu Isya subuh saja cahaya itu akan betul-betul sempurna ketika di mahsyar dan sirat. Kemudian yang ketiga, orang yang membaca Quran di tengah malam. 3 kelompok ini nanti cahayanya akan luar biasa. Bahkan nanti akan dikerubuti oleh orang-orang kafir, ya. Maka jangan kaget nanti itu ketika Bapak belajar di sirat atau di belakang itu ada ratusan orang-orang kafir yang ingin mendapat cahaya. Karena sirat itu gelap gulita. Tidak seperti yang dibayangkan maksud gelap. Bahkan jahanam itu pun apinya itu hitam, gelap dan kelam. Dan yang bisa tahu jalan itu adalah orang yang memiliki cahaya. Di antaranya orang yang berwudu, orang yang menuju masjid ketika gelapnya malam, dan ketika ia bersenandung kalam-kalam Allah di tengah gelap gulita. 3 amalan ini. Dan insya Allah apabila diamalkan maka sempurnalah cahaya kita ketika di mahsyar dan ketika di sirat. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Isra Mi'raj intinya adalah sholat, syukur dan sabar. Sholat, syukur dan sabar. Karena syukur dan sabarnya itulah akhirnya seluruh penderitaan yang dialami oleh Rasulullah, seluruh kesedihannya, seluruh dukanya diganti dengan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang tidak bisa dibayangkan dan diceritakan, yaitu kisah bertemu langsung dengan Allah. Bahkan walaupun kita yang dhaif ini sholat di masjid ataupun sholat sunnah di rumah, ketika kita menghadirkan Allah, kita merasa berkomunikasi dengan Allah, disitulah kebahagiaan yang tidak bisa diwakilkan dengan kata-kata. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini ada manfaatnya. Sebelum saya tutup, Ustaz akan melayangkan 4 pertanyaan. Siap-siap ya anak-anak ya, untuk mengamalkan apa yang kita ketahui. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Luas menggerakkan seluruh anggota tubuh kita, pikiran kita, akal kita dalam ketaatan dan juga dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Yang benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada keliru salah, itu berasal dari kedhaifan, kejahilan diri saya pribadi. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah kita memohon maghfirahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.